Halo Sobat Imajiner, jumpa lagi di edisi kali ini bersama tim Imajiner yang untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba mengurai tentang hal-hal yang lazim dialami oleh siapapun yang pernah punya hasrat, kemudian pernah mencoba menulis tetapi mengalami kebuntuan atau akhirnya nggak jadi nulis gitu. Masalahnya kita kali ini sudah mendapatkan satu buku yang judulnya Yuk Menulis, Cara Tepat Menjadi Penulis Hebat. Nah inilah penulisnya ada di samping saya. Selamat jumpa Mas Rois. Sampai jumpa juga. Selamat siang. Ya, kali ini saya ingin mencoba mengetahui lebih dalam tentang yang pertama, yaitu motivasi dan motivasi yang mendasari Anda lah gitu ya, menulis buku Yuk Menulis ini. Motivasinya apa sampai Anda mampu mewujudkan sebuah buku yang bagi kebanyakan orang yang tadi saya katakan pernah mengalami kebutuhan, kegagalan dan akhirnya nggak jadi nulis karena kebutaan, ketiadaan referensi, petunjuk gitu. Motivasinya apa sebetulnya Mas Rois? Motivasi awal untuk jadi apa? Penulis ya? Mewujudkan tulisan ini, Yuk Menulis. Sebuah buku Yuk Menulis itu kan berdasarkan dari beberapa pengalaman, yaitu tentang pengalaman pertama mengikuti beberapa event, termasuk event lomba nulis cerpen, lomba nulis esai, lomba nulis resensi kayak gitu, dan ada beberapa hal yang menang dan ada beberapa hal juga yang gagal kayak gitu lah. Sepanjang perjalanan tetap saya kepingin mengasah diri saya sendiri bahwa ketika kita itu ingin menjadi seorang penulis, kita tidak melulu pada satu tingkatan ketika karya kita sudah dimuat terus kita lepas gitu aja, tidak, tapi kita harus tetap mengasah terus menerus sampai akhirnya menulis itu sudah menjadi sebuah kebiasaan kayak gitu lah. Awal dari pertama ketika saya punya motivasi untuk menjadikan buku ini kan dari beberapa pengalaman, terus ditambah kemarin-kemarin kan saya sempat menjadi apa itu ya, karena sebuah tuntutan atau sebuah kebutuhan khusus, dalam arti ketika saya memiliki sebuah karya terus ada beberapa orang yang membutuhkan ya. Terus waktu itu masih karya saya itu istilahnya masih saya hadapkan gitu, karena ya. saya masih menimbang bahwa karya saya itu belum begitu layak kalau misalkan saya itu ajukan ke meja redaksi ke penerbit gitu. Lah, tapi suatu ketika ada seorang partner ya, saya namakan partner, minta tolong ke saya bahwa aku harus punya buku yang ber-ISBN, gimana mas? Gitu. Lah, akhirnya saya sarankan untuk menulis gitu, untuk menulis, tapi ternyata dia keterbatasan waktu, tidak bisa untuk mengalokasikan waktu sendiri untuk membuat sebuah tulisan. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan tawaran gitu. Lah, tawaran itu ada beberapa, diantaranya juga dari komunitas penulis juga gitu. Cuman karena si partner itu kadung percaya dengan saya, jadi dia minta langsung ke saya gitu. Nah, ketika akhir kata, ketika dia berhasil, dalam arti karya saya sudah diterbitkan dengan ISBN dan dengan namanya dia, istilahnya ya mungkin kita transaksi jual beli terputuskan gitu dengan si partner itu. Cuman akhirnya saya mikir, loh, tulisan saya itu kan banyak, istilahnya beberapa ide-ide yang ada dalam sebuah folder maupun file bentuk buku itu kan banyak. Kenapa kok nggak diterbitkan sendiri aja gitu? Nah, akhir kata tak olah sendiri, tak review sendiri, istilahnya ya diedit edit kira-kira karya saya pernah layak atau tidak gitu untuk diterbitkan gitu. Nah, sampai akhirnya saya mencoba menghubungi teman komunitas saya gitu. Jadi saya itu dulu punya teman komunitas kesenian, waktu itu namanya
ya sampai sekarang masih bernama KAJ, Komunitas Arek Japan gitu. Jadi kita berkecimpung dalam dunia literasi, pementasan, juga di apa ya semacam kegiatan kebudayaan lah gitu. Lah ini saya sempat konsultasi ke Mas Fatoni itu yang kebetulan beliau punya penerbit, yang penerbitnya ini masih dalam taraf bukan mayor ya tapi semi mayor gitu. Akhirnya saya mencoba untuk menawarkan ke masnya gitu. Terus ketika ditawarkan ke masnya bilang, "Mas, ini sudah layak diterbitkan gitu. Cuman Mas mau model gimana? Jual beli terputus atau mau indie atau model seleksi kayak gitu." Lah pikirku ini sebuah momen buat saya gitu. Akhirnya kalau misalkan ada kesempatan yang lebih cepat ya kenapa tidak gitu. Nah, sampai akhirnya sudah deal-dealan kan gitu bahwa ini buku saya layak untuk dicetak. Ya sudah, akhirnya saya cetak gitu. Cetak di percetakan di Mojokerto itu, yaitu KKL, kupu-kupu lucu gitu. Jadi jelasnya ketika Anda mewujudkan buku tentang Yuk Menulis ini tidak hanya atas dasar teoritik belaka ya, maksudnya pengalaman Anda dalam hal menulis baik itu yang gagal maupun berhasil ini juga meliputi atau menjiwai dari tulisan ini ya. Betul ya. Jadi secara empirik Anda ungkapkan di buku ini, makanya Sobat Imajiner layak juga Anda untuk bisa membaca dan memiliki buku Yuk Menulis ini.